Assalamualaikum Ananda soleh dan solehah, anak-anak insan tama yang berbahagia. Ramadan semangat dan penuh ceria dengan pesantren Ramadan online Insan Tama. Untuk hari ini kita akan menyaksikan salah satu ceramah dari Ustadz kita, Ustadz Yayat, yang akan menyampaikan materi keutamaan meminta maaf. Sebagai seorang manusia biasa, tentu banyaklah salah, banyak khilaf yang sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan, entah kepada siapapun. Maka dari itu tidak salahnya kita meminta maaf. Dan tentu bagaimana cara kita meminta maaf? Nah, kita akan saksikan bersama video kajian tersebut yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Yayat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Para asatid, santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat diberikan kesehatan dan nikmat panjang umur, sehingga kita diberi kesempatan bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan. Semoga ibadah kita semua selamanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan baginda kita tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'i tabi'in, juga kita sekalian selaku umatnya. Semoga kita semua selamanya bisa memegang teguh dan mengikuti seluruh ajaran dan sunnah beliau sampai akhir nanti di alam akhirat kita semua mendapatkan syafaatul ummah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para asatid, santriwan santriwati yang dirahmati Allah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan akal dan nafsu. Dengan akal manusia bisa memilih dan bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana taat, mana maksiat, dan mana yang maslahat buat diri kita dan mana yang mafsadat buat diri kita. Sebaliknya, dengan nafsu bisa mendorong manusia untuk melakukan kemaksiatan. Dengan nafsu manusia bisa terjerumus kepada kejahatan. Dengan nafsu manusia bisa melakukan kemungkaran. Oleh karena itu, terkadang sewaktu-waktu manusia bisa benar dan sewaktu-waktu manusia juga bisa salah. Ini sesuai dengan ta'rif kita selaku manusia
sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama, al-insanu mahalul khata wa nisyan, bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka kita selaku manusia tidak bisa selamanya benar dan tidak bisa selamanya salah. Yang benar selamanya itu malaikat, yang salah selamanya itu syaitan atau iblis. Manusia itu ada di posisi tengah-tengah, yang kadang salah, kadang benar, kecuali nabi atau rasul yang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan kesalahan atau kemaksiatan Allah taala dengan tobat yang sesungguhnya. Allah akan memaafkan segala bentuk kesalahan dan dosa kemaksiatan yang pernah kita perbuat, asalkan kita sungguh-sungguh untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemaaf. Allah akan memberikan magfirahnya kepada kita semua, asalkan kita sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa kita banyak, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam suatu hadis, "Lau akhtatum hatta tablughu khotoyakum as-samaa'a summa tubtum fataballahu ilaikum." Seandainya kalian melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, dan dosa kalian banyaknya sepenuh langit, terus kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan menerima tobat kita dan Allah akan mengampuni dan menghapus dosa kesalahan kita. Apalagi dalam bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, kita harus betul-betul banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan keagungan bulan Ramadan Allah pasti akan memaafkan orang yang bertobat kepada beliau, dan Allah akan memaafkan segala kesalahan kita. Yang kedua, ada dosa yang bertalian dengan hak adami, dengan sesama manusia. Pasti kita namanya makhluk sosial, pernah melakukan kesalahan, pernah berbuat dolim, pernah menyakiti orang lain. Ini juga harus secepatnya kita ta'afuf atau islah, meminta maaf dan saling mengislahkan, melubarkan kesalahan kita dengan sesama umat manusia, karena Allah tidak akan memaafkan dosa kita yang bertalian dengan sesama manusia sebelum kita meminta maaf dan saling mengislah. Para asatid, santriwan, santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani adama khata'una wa khairu khata'ina at-tawwabun." Seluruh umat manusia keturunan Nabi Adam pasti semuanya pernah melakukan kesalahan, pernah berbuat dosa. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan atau berbuat dosa yaitu orang yang secepatnya bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal dosa atau kesalahan, ada dosa atau kesalahan kemaksiatan yang langsung berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita meninggalkan apa-apa yang telah diperintahkan atau diwajibkan oleh Allah kepada kita semua, ataupun kita melaksanakan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada dosa yang berkaitan dengan sesama manusia atau disebut dengan hak adami. Dosa yang bertalian dengan sesama manusia seperti halnya kita
melakukan kedoliman, menyakiti orang lain dengan ucapan, dengan perbuatan kita, pernah memfitnah atau menceritakan kejelekan orang lain, atau ghibah, atau dosa-dosa yang lainnya yang bertalian dengan hak adami. Kalau dosa yang bertalian dengan hakullah, dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai jalan untuk menghapus dosa kesalahan kita atau kemaksiatan yang pernah kita lakukan yang berhubungan langsung dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan cara kita harus bertobat, harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, segeralah kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatid, santriwan, santriwati yang dirahmati Allah, bagaimana keutamaannya ketika kita mau meminta maaf atas segala kesalahan kita yang bertalian dengan sesama manusia atau dengan hak adami. Karena meminta maaf ataupun memaafkan kesalahan orang lain itu merupakan salah satu sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah telah jelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, wal afina anin nas. Selanjutnya, keutamaan dalam meminta maaf kepada sesama manusia ketika kondisi memungkinkan, maka keutamaan meminta maaf itu harus secara langsung, bisa bermuwajahah, bertatap muka, bertemu, bisa musafahah, berjabat tangan kita dengan ucapan kita untuk meminta maaf atas segala kesalahan yang telah kita perbuat terhadap orang tersebut. Namun ketika kondisi tidak memungkinkan untuk bertemu langsung dan bisa bertatap muka, berjabat tangan, bisa meminta maaf dengan melalui tulisan atau dengan melalui media. Seperti halnya dalam kondisi sekarang ini tidak memungkinkan untuk bisa langsung bertemu, bertatap muka, bermusafahah, berjabat tangan dalam meminta maaf, maka bisa dengan jalan lain, yaitu dengan tulisan, bisa melalui media. Bagaimana tulisan kita dengan kata-kata yang baik untuk meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah kita perbuat terhadap orang tersebut. Intinya, mau secara langsung kita meminta maaf, bertatap muka, ataupun dengan melalui tulisan, seandainya kedua orang tersebut yang meminta maaf ataupun yang memaafkan bisa saling memaafkan, maka insya Allah dosa yang bertalian dengan sesama manusia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam suasana bulan suci Ramadan nanti, ketika kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, itu ialah momentum kesempatan kita untuk bersilaturahmi, kesempatan kita untuk saling memaafkan atas kesalahan yang berkaitan dengan sesama manusia. Kalau dosa yang bertalian dengan hak Allah, insya Allah dengan keagungan ibadah saum Ramadan kita, Allah akan memaafkan segala bentuk dosa kesalahan kita. Dan dengan silaturahmi, dengan suasana Idul Fitri nanti, kita bisa jadikan momentum kesempatan tersebut untuk saling memaafkan, saling mengislahkan antara kesalahan kita dengan sesama manusia. Namun kita ketahui kondisi mungkin
nanti ketika kita merayakan Hari Raya Idul Fitri mungkin tidak bisa secara langsung kita bersilaturahmi, maka kita bisa menggunakan dengan media, dengan tulisan untuk saling memaafkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Sekian dan demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, telah kita saksikan bersama pemaparan dari Ustadz Yayat yang sungguh sangat luar biasa, yang tentu menjadikan kita ananda soleh dan solehah untuk terus mampu mengerjakan satu hal kecil, yaitu meminta maaf. Meminta maaf. Mudah-mudahan kita mampu dalam satu hari kita meminta maaf kepada utamanya Umi Abi di rumah, kakak atau adik dan rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan menjadi amal buat kita semuanya ketika kemudian kita melakukan salah satu aktivitas yang kecil tapi bernilai pahala yang besar, yaitu apa? Minta maaf. Saksikan kajian berikutnya yang sungguh sangat menarik dan tentu menyentuh hati kita anak soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.